Rendra masih tercengang dengan jawaban sang sekretaris. Variasi apa maksudnya? Berhubungan dengan banyak wanita begitu? Astaga, saking geramnya Rendra sangat ingin melipat-lipat Nadine lalu membuangnya ke kotak sampah. Wanita ini selalu saja bisa membantah dia. Dengar baik-baik, ucap Rendra. Kini suaranya mulai terdengar lebih lembut. Tuan yang seharusnya dengar aku baik-baik. Sejak awal sudah aku katakan bahwa aku tidak ingin terkekang dalam pernikahan ini. Tuanlah yang membutuhkan bantuanku, sementara aku tidak. Semua harta yang Tuan berikan kepadaku itu adalah kompensasi, tegas Nadine. Sebuah kalimat panjang yang akhirnya membuat Rendra tak lagi bisa berkata-kata. Pria tampan yang menjabat sebagai direktur utama itu bahkan sampai kaget. Semakin lama, dia semakin tidak bisa membantah ucapan Nadine, karena memang seperti itulah kenyataannya, bahwa di sini dialah yang membutuhkan bantuan Nadine untuk mengandung anaknya. Pernikahan ini terjadi atas permohonan dia, bukan Nadine. Harusnya aku yang bisa melarang ini dan itu, bukan Tuan. Rendra tercengang. Tenang Nat, kenapa sekarang jadi kamu yang marah-marah? Balas Rendra. Dia menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Bahkan terlihat jelas ketika jagung di lehernya naik turun. Tuan yang memulai lebih dulu. Aku serius bekerja, malah dituduh ini dan itu. Ah iya, satu lagi. Meskipun nanti aku memiliki hubungan dengan pria, entah itu siapa, Tuan pun tidak berhak untuk mengaturku. Lagi pula, pernikahan kita adalah pernikahan yang disembunyikan. Bukannya lebih baik jika aku terlihat dekat dengan pria lain juga? Lagi-lagi, Rendra menelan ludahnya dengan kasar. Apa yang diucapkan oleh Nadine memang terdengar masuk akal, tapi entah kenapa dia merasa tidak rela ketika gadis perawan ini dimiliki oleh orang lain, sementara dia belum berhasil mencicipinya. Hanya tangannya saja yang berhasil di dalam sana. Dan sangat menyebalkan ketika Nadine tidak meminta lebih dari sekedar tangan. Ada sudut hatinya yang sedikit terluka mengenai hal itu. Namun meminta Nadine untuk jadi wanitanya pun itu bukanlah hal yang masuk akal bagi Rendra. Dia tidak mungkin memiliki hubungan yang serius dengan seorang sekretaris, dengan karyawannya sendiri. Citra seperti itu membuatnya merasa buruk. Sementara di luar sana banyak sekali wanita yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan Nadine. Entahlah, kepala Rendra jadi pusing sendiri. Jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, aku akan keluar, putus Nadine saat dilihatnya sang direktur utama yang hanya diam saja, malah seolah sibuk dengan pikirannya sendiri. Nadine tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya akan hidup dengan prinsipnya sendiri, membela kebenaran dan haknya. Nadine menundukkan kepalanya, berniat pamit. Namun saat dia hendak menuju keluar, Rendra tiba-tiba mencekal pergelangan tangannya, membuat langkah kaki wanita cantik itu terhenti. Baiklah, terserahmu jika ingin memiliki hubungan dengan seorang pria, tapi jangan dengan mantanmu itu. Dia bukanlah pria yang baik. Dia pernah selingkuh darimu. Asisten Jo pintar sekali mencari informasi, sampai hal sedetail itu dia bisa tahu. Rendra diam saja, hanya dengan perlahan melepaskan cekalannya pada pergelangan sang sekretaris. Nadine menundukkan kepalanya lagi dan benar-benar keluar dari ruangan itu, disambut dengan Amar yang berdiri menunggu kedatangannya. Kenapa? Kamu marah? Tanya Amar. Sungguh dia bertanya dengan tulus. Dulu Amar memang telah membuat kesalahan dengan mengkhianati Nadine, tapi saat ini andai dia punya kesempatan kedua untuk memiliki wanita ini lagi, maka Amar tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan dia sudah di tahap paling serius untuk menikahi seorang wanita, dan pertemuannya dengan Nadine hari ini sudah Amar anggap sebagai takdir, bahwa mereka adalah jodoh. Jadi pria itu pun sudah membulatkan tekad untuk kembali mendapatkan sang mantan. Tidak, aku tidak dimarahi. Kami hanya membicarakan
tentang overjobku dengan kamu. Mulai besok kamu sudah bisa menggantikan aku dengan penuh, balas Nadine. Jam bergulir sampai tiba waktunya jam pulang kantor. Nadine biasanya demi menghemat uang dia selalu menggunakan kendaraan umum. Tapi setelah mendapatkan banyak uang dari Rendra, kini dia mulai menggunakan taksi. Bahkan sudah berencana untuk membeli mobil ketika nanti sudah hamil. Pokoknya Nadine sudah tidak sabar ingin hamil. Rasanya jika di dalam perutnya sudah mengandung benih dari pria itu, dia bisa menggunakan uang Rendra dengan sesuka hatinya. Jika sekarang ini masih sedikit ragu-ragu, Sekretaris Am, besok aku akan datang terlambat, jadi tidak perlu menunggu aku dan langsung saja bekerja sebagaimana mestinya, ucap Nadine. Dia sudah membereskan semua barang-barangnya dan siap pulang. Nadine bahkan sudah memanggil Amar dengan sebutan sebagai sekretaris, panggilan yang terdengar lebih formal di antara mereka berdua. Baiklah Sekretaris Nat. Oh iya, pulang ini kamu naik apa? Apa mau ku antar? Nadine tersenyum. Tidak perlu repot, balasnya dengan cepat. Sebelum bertemu dengan kamu, aku sudah terbiasa pulang sendiri. Timpal Nadine lagi, membuat Amar tersenyum kejut. Tahu jika itu adalah penolakan halus dari Nadine. Masih berbincang seperti itu, kemudian pintu ruangan direktur utama pun terbuka. Mereka berdua lantas bangkit dan memberikan hormat. Saat itu Rendra keluar. Pria itu tidak memberikan sapaan sedikit pun, langsung menyelonong begitu saja. Dan Nadine hanya berdecih di dalam hatinya. Cih, tentang perdebatan mereka tadi harusnya Nadine lah yang marah, tapi kenapa kini tuannya itu yang bersikap seolah dia yang marah? Bodoh amat, batin Nadine kesal. Pulang ke rumah, Nadine disambut dengan sepi karena sang mama saat ini sedang pergi ke Singapura untuk menikmati masa liburannya selama 1 minggu. Sebelum pulang tadi, Nadine juga sudah membeli banyak makanan untuk dia sendiri. Memegang banyak uang di tangannya membuat Nadine tidak merasa cemas untuk membeli ini dan itu. Dan tiap kali dia berbelanja rasanya senang sekali. Dengan bersenandung, Nadine menuju dapur dan meletakkan semua belanjaannya di atas meja makan, mengeluarkan ayam goreng tepung, minum leci float, mie ayam bakso, kentang goreng jumbo dan es krim. Yummy, ucap Nadine dengan riangnya. Seperti ini saja dia sudah merasa sangat bahagia. Nadine mulai makan. Makan dulu sebelum mandi adalah prinsipnya. Pertama biar tidak masuk angin, dan kedua tidak repot gosok gigi lagi. Baru beberapa suap dia menyantap hidangan itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Dilihatnya ada panggilan masuk dari sang mama. Tanpa pikir panjang, Nadine pun langsung menjawab mamanya itu pasti ingin menceritakan pengalamannya malam ini di Singapura. Halo Ma, ya ampun Nat, kamu tahu siapa yang Mama lihat sekarang? Dia adalah neneknya bosmu, Nyonya Zaida. Astaga, astaga, astaga. Mama harus apa Nat? Mama sapa ya? Kami makan malam di restoran yang sama. Mama tadi gaya-gayaan masuk restoran elit. Dan mendengar ucapan mamanya itu seketika Nadine mendelik. Dia bahkan nyaris tersedak makanannya sendiri. Jangan, stop, jangan disapa. Pura-pura tidak tahu. Beliau juga tidak akan paham dengan Mama. Aduh Nat, jangan begitu. Bagaimanapun nanti kamu akan mengandung cicitnya. Mama akan menyapa dia. Jangan! Tut, panggilan itu diputus secara sepihak oleh Mama Mulia, membuat Nadine seketika kehilangan kewarasannya. Ah, Mama. Agar Nadine tidak bisa menghubungi dia, Mama Mulia akhirnya menonaktifkan ponselnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, akhirnya dia bangkit dari kursinya dan menghampiri Nyonya Zaida. Mereka hanya berjarak sekitar 5 meja. Selamat malam Nyonya Zaida, maaf mengganggu waktu Anda. Perkenalkan, nama saya adalah Mulia, ibunya Nadine, sekretaris cucu Anda, Tuan Rendra, ucap Mama Mulia langsung. Dia bicara panjang lebar setelah berdiri tepat di samping Nyonya Zaida. Malam itu, Nyonya Zaida
tidak makan malam sendirian, tapi dia bersama dengan dua temannya yang juga sama-sama sedang menikmati waktu di negara ini dalam liburan mereka untuk keliling dunia selama 1 tahun. Oh Nadine, ya, Anda ibunya, balas Nyonya Zaidah pula. Tentang Nadine dia cukup mengerti. Sekretaris cucunya, Nadine cantik, pintar dan cekatan. Benar Nyonya, saya ibunya. Sedang apa Anda di sini? Liburan juga? Entah kenapa pertanyaan itu seolah sulit untuk Mama Mulia jawab. Iya, jawab Mama Mulia mulai gagap. Wah, hebat sekali anakmu, kerja jadi sekretaris tapi bisa membuat mamanya liburan seperti ini, ucap salah seorang teman Nyonya Zaidah. Mama Mulia makin gugup saja mendengar itu. Dia bahkan mulai menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Nadine memang anak yang baik, kerjanya juga bagus, balas Nyonya Zaidah. Nyonya, sebenarnya saya liburan bukan karena Nadine, saya menang undian, ucap Mama Mulia mencari-cari alasan, dan hanya itu yang bisa dia temukan. Oh, balas semua orang, makan di restoran ini juga bagian dari hadiah. Oh, kalau begitu saya permisi Nyonya, maaf mengganggu waktu Anda. Mama Mulia menundukkan kepalanya berniat segera pergi dari sana sebelum suasana makin tak nyaman untuk mereka. Tunggu dulu, ini ada sedikit uang, gunakan untuk membeli oleh-oleh, ucap Nyonya Zaidah. Mama Mulia tercengang, mau menolak takut dikira sombong dan tidak enak juga. Jadi dia ambil uang itu meski dengan tidak enak hati. Terima kasih Nyonya. Iya, kapan kamu pulang? Hari Minggu. Baiklah, nikmati harimu. Terima kasih Nyonya. Mama Mulia menundukkan kepalanya lagi dan segera pergi dari sana. Dia tidak kembali ke mejanya, melainkan langsung keluar dari restoran ini. Kamu terlalu baik Zaidah, dia pasti menyapamu. Memang karena ingin mendapatkan uang itu, ucap salah satu temannya. Tidak masalah, Nadine juga kerjanya bagus di perusahaan. Apa iya kerjanya sebagus itu? Iya, dia memang sekretaris, tapi dia juga mau melakukan pekerjaan yang lain. Contohnya sales, dia sering mendapatkan pelanggan VIP untuk perusahaan kami. Oh, kenapa tidak kamu nikahkan saja dengan Rendra? Janganlah, itu terlalu memaksakan. Biar Rendra dapat jodoh yang sepadan, seorang nona muda. Iya, kamu benar. Makan malam ketiga orang itu pun kembali berlanjut di Jakarta. Nadine coba terus untuk menghubungi sang ibu, tapi panggilannya selalu gagal karena nomor itu kini sudah tidak aktif. Ya Tuhan Mama, geramnya. Tapi sang mama tidak bisa dimarahin. Nadine hanya berharap sang mama tidak membuat kesalahan, tidak membuat pernikahannya dengan sang bos terbongkar. Nadine memutuskan untuk makan lagi. Semua makanan ini terlalu enak untuk disia-siakan. Jam 8 malam, Nadine baru selesai mandi, mengeringkan rambutnya. Menggunakan handuk, dia duduk di ruang tengah dan menyalakan televisi. Malam itu acaranya kuis family 1000, menebak ini dan itu sesuai survei. Bagi Nadine ini sangat menghibur. Kadang dia pun ikut menebak juga. Besok rencananya Nadine akan pergi terlambat ke kantor. Jadi malam ini dia akan begadang, menikmati malamnya dengan malas-malasan. 10 menit kemudian ponselnya berdenting, ada pesan masuk. Setelah Nadine lihat, ternyata itu pesan dari Amar, tertulis nama sekretaris Am. Nadine membukanya. Nat, maafkan aku tentang dulu, tapi bisakah kamu membuka hati untukku lagi? Beri aku kesempatan untuk menunjukkan ketulusan. Membaca itu, ada denyut di hati Nadine, sebuah rasa yang tak begitu nyaman di hatinya. Amar adalah cinta pertamanya, sangat sulit untuk melupakan meski sudah disakiti. Tapi kembali dengan pria itu hanya membuat harga dirinya terluka. Monica pasti akan tertawa ketika melihat dia dan Amar kembali bersama dengan tangan yang sedikit gemetar. Nadine membalas pesan itu.
Aku sudah memaafkanmu, Sekretaris Am, tapi sekarang aku sudah punya kehidupanku sendiri. Aku sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Kuharap kita bisa bekerja dengan profesional, balas Nadine. Tak butuh waktu lama, pesan itu kembali dibalas oleh Amar. Katakan siapa pria itu. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku tidak akan percaya. Nadine hanya membalas singkat, asisten Ju. Dan setelah itu Amar tidak lagi membalas pesannya. Nadine membuang nafasnya dengan kasar, baru menyesal ketika menggunakan asisten Joe dalam kebohongan ini. Astaga, kenapa aku menulis asisten Joe? Ya Tuhan, kalau dia marah bagaimana? Asisten Joe bahkan lebih mengerikan daripada Tuan Rendra. Wah, Nadine rasanya ingin menangis saat ini juga. Malam ini udah malam terburuk yang pernah dia lewati. Pertama tentang ibunya, dan sekarang tentang Amar dan asisten Joe. Nadine menggaruk kepalanya yang tidak gatal dengan kasar. Bahkan rasanya ingin menjambak rambut sampai rontok. Kesalnya pada diri sendiri. Pagi datang. Niatnya Nadine mau berangkat siang, tapi ternyata dia malah berangkat pagi-pagi sekali. Dia harus bertemu dengan asisten Joe dan membicarakan ini baik-baik. Untunglah asisten Joe datang lebih dulu sebelum Sekretaris Amar. Asisten Joe, panggil Nadine dengan antusias. Dia telah menunggu di depan pintu lift. Joe cukup terkejut, kedua matanya nampak melebar. Sekretaris Nat, katanya mau berangkat siang. Darurat, apa? Baca ini. Nadine menyerahkan ponselnya dan menunjukkan isi pesan dia dan Amar tadi malam. Joe menerima ponsel itu dan segera membaca. Ketika membaca pesan itu, tidak ada sedikit pun perubahan yang tergambar di raut wajah Joe. Tidak terkejut atau apapun, hanya datar saja. Baiklah, itu bukan masalah. Tuan Rendra pun tidak ingin kamu berhubungan dengan Sekretaris Am. Jadi ini tidak masalah, tidak? Nadine mulai tersenyum. Benar, iya. Yes, balas Nadine dengan antusias, tidak jadi malu dengan Amar karena yang dia ucapkan adalah bohong. Nadine tersenyum riang di hadapan Joe, sampai tidak sadar jika pintu lift di hadapan mereka sudah terbuka dan ada seseorang di dalam sana, dan dia adalah Amar. Pria itu menatap nanar dengan apa yang dilihatnya. Saat Amar keluar, barulah Nadine dan Joe menyapa. Asisten Joe, pagi ini Sekretaris Amar mulai bekerja. Aku pulang lagi ya, hari ini libur saja. Baiklah Sekretaris Nat, balas Joe. Dia bicara dengan tatapan dingin, namun bagi Amar terdengar penuh perhatian. Pupus sudah harapan pria itu. Nadine pulang lagi. Siang datang, Rendra datang ke kantor dan tidak melihat Nadine duduk di meja sekretaris. Kini kursi itu ditempati oleh karyawan pria. Di mana Nadine? Tanya Rendra. Sekretaris Nadine tidak masuk hari ini Tuan. Apa ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanya Amar pula. Tidak, panggilkan saja asisten Joe untuk masuk ke ruanganku. Baik Tuan. Di dalam ruangan direktur utama, Rendra duduk di sofa. Joe datang menghampiri. Permisi Tuan, apa ada yang bisa kubantu? Tanya Joe. Jemputlah Nadine dan minta dia untuk tinggal di apartemenku. Kata Bayu, aku dan Nadine harus mulai makan dengan pola sehat untuk kesuburan kami masing-masing. Jadi agar aku bisa mengawasi dia, Nadine harus tinggal di apartemen. Baik Tuan, saya akan menjemput Sekretaris Nat sekarang juga. Percayalah, itu cuma akal-akalan Rendra. Semalam pikir keras bagaimana caranya untuk menghukum wanita itu, dan ini adalah solusinya. Ketika Joe keluar dari ruangannya, Rendra tersenyum puas.